Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma anjil mustad'afina minal muslimina fi Filastin. Allahumma ansuril mujahidina fi Filastin. Allahumma ansurhum ala adaihim. Allahumma irta'ida wa nasrahum nasran mu'azzara. Amin. Waftah lahum fathan mubina. Amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan melanjutkan kajian kita surat At-Takwir. At-Takwir faidah atau hikmah yang keempat kalau tidak salah. Jadi ini part 2-nya, At-Takwir part 2. Di antara faidah dan hikmah tadabbur surat At-Takwir yang keempat adalah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syayyabatni hudun wa akhwatuha. Beliau secara harfiah maknanya begini. Surat-surat tentang hari kiamat itu telah membuatku cepat beruban. Jadi di Al-Quran itu ada nama-nama surat, isinya itu tentang hari kiamat. Dan kata beliau, sesungguhnya surat-surat seperti itu telah membuatku beruban. Artinya apa? Sangat berat bagi Rasul SAW. Itu maknanya. Karena faktanya Rasul itu ubannya hanya 20 helai. Sampai wafatnya hanya 20 helai. Dan uban itu jangan dicabut. Dalam sebuah hadis, uban itu adalah pelitanya seorang muslim. Uban itu pelitanya muslim. Jangan dicabut. Jadi kamu ayo sama aja kan bisa pinset itu cabutan, letak. Jangan biarkan. Itu justru pelita seorang muslim itu di ubannya. Ya artinya termasuk mengamalkan sunnah gitu. Membiarkan uban tubuh itu. Jangan dicabut ya. Kan itu alamiah. Ya, uban. Jadi jangan dicabut. Kata Rasulullah, beberapa surat Al-Quran seperti surat Hud, ya, surat Al-Waqi'ah, Yuman Hadis, ya, Al-Mursalat, Amma Yatasa'alun, Idza Syamsu Kuwirat, itu semua surat-surat tentang hari kiamat telah membuatku cepat beruban. Ya, jadi maksudnya adalah sangat berat bagi Rasulullah ayat-ayat seperti itu, sampai membuat beliau seolah-olah cepat beruban. Karena fakta beliau bahwa uban beliau sedikit. Artinya maksud dari ungkapan itu adalah semacam kias bahwa ini surat sangat berat sekali. Surat-surat Al-Waqi'ah, Amma Yatasa'alun, Al-Mursalat, Halatal insani min ad-dahri lam yakun syai'an madhkura, dengan Idza Syamsu Kuwirat. Ini berat sekali. Itu sebenarnya dalam riwayat Tirmidzi dan disahihkan oleh Albani dalam silsilah sahih. Yang kelima, faidah yang kelima itu ada di ayat nomor 7, wa idzan nufusu zuwijat. Dan ketika jiwa-jiwa itu dipasangkan kembali. Apa maksud jiwa dipasangkan itu? Ihris ayyuhal karim ala suhbatin salihah. Di dalam tafsir ini yang dimaksud dengan ketika jiwa itu dikembalikan kepada jiwa-jiwa yang lain, itu adalah suhbatun salihah, persahabatan yang baik. Jadi persahabatan yang baik itu sangat bermanfaat nanti kita di akhirat. Yang memberi syafaat itu kan ada beberapa orang. Satu, Rasulullah yang paling utama. Yang kedua nanti adalah guru-guru kita. Yang ketiga adalah teman-teman baik kita. Yang keempat anak kita, ya. Yang kelima adalah orang-orang yang dulu pernah kita baiki dia, sehingga minta syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi syafaat itu adalah tidak hanya dimiliki oleh Rasul itu punya syafaat, namanya syafaatul uzma dan syafaatul khassah. Tetapi selain baginda Rasulullah juga ada orang-orang yang memiliki syafaat buat orang-orang tertentu yang ada hubungan dengan dia. Anak soleh mensyafaati orang tuanya. Anak angkat yang dia dididik dengan baik, kasih makan dengan baik, mensyafaati orang tua angkatnya.
teman mensyafaati temannya. Makanya nanti kalau ada teman kita misalkan terpendak di surga, langsung laporan ke Allah, kami punya teman dulu di Al-Kautsar bareng sarung gitu. Kami minta syafaat ya Allah kepada Engkau agar orang ini dipersatukan kembali dengan kami. Wa idzan nufusu zuwijat, dan tatkala jiwa-jiwa itu dipasangkan kembali. Di dalam tafsirnya dipasangkan kembali adalah antar sahabat-sahabat yang baik. Suhbatun sholihah. Penting punya teman yang baik. Penting sekali punya rekan, teman ataupun sahabat yang baik yang nanti bisa menolong kita di akhirat. Maka carilah teman anu pi untungan akhirat. Nah itu. Carilah teman pi untungan akhirat. Jangan cari teman pi untungan dunia unggul. Cari teman dunia mah gampang, aya duit ngumpul. Teu aya duit ngumpul gitu. Jadi dunia mah gampang, tapi mencari teman-teman akhirat ini yang susah. Cari teman akhirat. Kalau teman dunia gampang. Aya istilah begini kan, lagi makmur loba dulur, lagi ripuh kalabur gitu kan. Begitu kan kalau di kita kaidahnya dunia. Nah, ini kalau dalam Al-Qur'an mengajarkan kita carilah teman-teman akhirat. Seperti ini ahlul masjid ini teman-teman akhirat. Kita tidak diikat dengan persaudaraan nasab, kita tidak diikat dengan persaudaraan daerah, kita juga tidak diikat dengan persaudaraan organisasi dan sebagainya. Kita diikat dengan iman, diikat dengan sholat, diikat dengan masjid, ya, diikat dengan ilmu, diikat dengan kebaikan. Mudah-mudahan ini adalah teman-teman akhirat sama antar kita sama. Amin ya rabbal alamin. Nanti sehingga kalau saya terpleset nanti di akhirat, nanti lapor ke EPN, ya Allah, abdi gaduh rencang lamanya teh nasrullah ditasih. Salamatkeun Gusti lah gitu. Nanti ke EPN syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan lain sebagainya. Tanfa'uka yaumil qiyamah, ya. Carilah teman akhiratmu yang nanti membawa manfaat kepada kamu di akhirat. Imma tudzakiruka billah. Apa yang dimaksud dengan teman akhirat? Teman akhirat adalah teman yang mengingatkanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman yang selalu mengingatkanmu kepada Allah. Teman yang selalu menegurmu manakala kita melanggar syariat Allah. Itu namanya teman akhirat. Carilah teman-teman akhirat sebanyak mungkin. Teman dunia mah gampang, saya ulangi tadi. Teman dunia itu gampang. Teman akhirat yang susah. Teman akhirat ini tidak bisa ditarik dengan materi. Teman akhirat ini tidak bisa dicari dengan keduniaan. Dia dicari dengan keimanan yang sama, dengan frekuensi yang sama, dengan kesalehan yang sama, dengan lingkungan yang sama. Itulah teman-teman akhirat kita. Iman tudzakiruka billah. Teman akhirat itu maksudnya teman yang mengingatkan kita kepada Allah. Au tashfa'alaka indallah, yang dapat meminta syafaat kepada Allah, yang dapat memberi syafaat kepada kita di hadapan Allah. Itu namanya teman akhirat. Semua kita bisa mensyafaati satu sama lain. Dan mudah-mudahan nanti jangan lupa setelah selamat nanti di surga, di akhirat ada teman kita yang belum selamat, mohon dibantu, mohon diberi syafaat, minta kepada Allah, ya Allah syafaati temanku itu supaya juga bergabung dengan kami. Wa iyyaka wasuhbatis su, wa iyyaka wasuhbatis su. Dan jangan cari teman-teman yang cilaka di akhirat. Itu patokannya. Jangan cari teman yang kira-kira cilaka di akhirat. Penting. Kenapa teman penting? Li'anna suhbata tasrifu tawbi'ah. Yang namanya persahabatan itu dapat mencabut karakter seseorang. Ya. As-sahibu sahib. Pepatah Arab, as-sahibu sahib. Sahabat itu dapat menarik. Sahabat itu menarik. As-sahib sahib. Sahabat itu menarik. Bisa merubah karakter temannya. Bisa mencabut karakter temannya. Bisa menjadikan temannya itu jahat, bisa menjadikan temannya itu baik. Namanya sahabat itu adalah dapat menggerogoti dan mencabut karakter seseorang. Maka Nabi SAW berpesan kepada kita, kalau kamu ingin tahu akhlak dan agama seseorang, jangan tanya orangnya, tanya temannya atau lihat temannya. Ya. Kalau kamu ingin mengetahui keagamaan seseorang, ingin tahu akhlak sebenarnya dari seseorang, apa kata Rasul? Fanzur amman yukhalil.
lihat dengan siapa dia bersahabat. Kalau pengen tahu benar-benar bagaimana KFN, lihat sahabatnya. Kalau benar-benar pengen tahu saya, lihat sahabatnya. Pengen tahu yang lain, lihat sahabatnya. Karena almaru ala dini khalili, itu dalam hadis lain. Seseorang itu sesuai dengan keagamaan temannya. Almaru ala dini khalili. Seseorang itu akan sama, akan identik dengan agama temannya. Maksud agama di sini akhlak. Maksud di sini adalah akhlak. Jadi kalau kita pengen tahu teman kita, lihat temannya. Lihat teman. Wa iyyaka wa suhbatas su'i fa hiya khasarah fid dunya wal akhirah. Karena teman yang buruk adalah sebuah kecelakaan di dunia maupun di akhirat. Qala ta'ala wa idzan nufusu zuwijat, dan ketika jiwa-jiwa itu dipasang-pasangkan kembali. Orang baik nanti akan dikumpulkan lagi dengan yang baik-baik. Orang buruk juga nanti dikembalikan lagi dengan yang buruk-buruk. Dalam sebuah hadis disebutkan al arwahu junudun mujannada. Yang namanya ruh, yang namanya arwah itu seperti bala tentara. Ini di dunia ya, belum konteks akhirat. Di dunia saja yang namanya ruh, yang namanya jiwa itu seperti tentara yang berbaris-baris. Kalau mereka saling mengenal, mereka akan bersatu. Kalau mereka tidak saling mengenal, mereka akan berpisah. Jadi yang namanya jiwa itu seperti tentara, selalu mencari pasangannya. Angkatan darat pasti akan ngumpul dengan matranya. Tidak mungkin di baris, di upacara ada angkatan darat pakai seragam AD ngumpul di tempat angkatan laut, nggak mungkin. Arwah itu seperti tentara. Dia akan berkumpul dengan yang sesamanya. Anu resep sasapedahan ngumpul aja sasapedahan pasti. Anu resepna touring motor jeung motoran resepna. Anu hobinya manuk ngumpul jeung hobinya manuk pasti. Sudah fitrahnya. Al arwahu, ruh itu seperti tentara, akan ngumpul dengan yang sesamanya. Tukang ngusuk ngumpul di tukang ngusuk. Tukang catur di tukang catur, atau mungkin tukang catur main di tukang touring, tidak nyambung. Nu hiji nyekel lapangan catur, nu hiji nyekel sepeda. Jadi al arwah junudun mujannada. Ruh itu selalu bersatu dengan yang sejenis dengannya. Ya, maka orang yang berhati jahat akan ngumpul dengan hati jahat. Orang yang berkuasa dengan tidak adil akan berkumpul dengan orang-orang yang tidak adil. Pejabat yang buruk akan ngumpul di situ dengan pejabat-pejabat yang buruk juga. Karena roh itu seperti tentara, dia akan ngumpul dengan yang sesamanya. Makanya banyak kita lihat orang tiba-tiba berubah. Sebelumnya alim, soleh, wara, taqi, zahid, arif billah, tiba-tiba bergaul dengan orang-orang yang kebalikan dari sifat-sifat itu, berubah dia. Tiba-tiba berubah menjadi orang ya seperti mereka. Al-Quran menggambarkan orang yang mencari dunia di balik itu seperti anjing yang menjulurkan lidahnya. Kalau kau beri makan, dia tetap menjulur. Kau tidak beri makan juga tetap menjulur. In tatruku yalhas, kau tinggalkan dia menjulur. Kau kasih makan juga menjulur. Kenapa? Karena dia sudah mencari dunia di balik di balik pekerjaan-pekerjaan. Nah itu Rasul mengingatkan kita supaya kita tidak berteman dengan orang-orang jahat, orang-orang buruk, orang-orang yang maksiat kepada Allah, karena ruh itu memang selalu mencari teman-temannya yang sama. Maka pastikan ruh kita baik supaya kumpulnya dengan yang baik. Qala Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, yu'raful fajir ma'al fajir wa yuqranu shalih ma'as shalih. Tafsir dari ayat yang tadi, wa idzan nufusu zuwijat, dan ketika jiwa dipertemukan satu sama lain, kata Sayyidina Umar bin Khattab, itu artinya yu'raful fajir ma'al fajir. Pendusta nanti akan kumpul dengan pendusta, penjahat kumpul dengan penjahat, pendosa kumpul dengan pendosa. Wa yuqranu shalih ma'as shalih. Dan orang soleh nanti akan disandingkan, akan digabungkan juga dengan orang-orang soleh. Itu sebagaimana dalam tafsir Al-Qurtubi ketika
ketika Umar menafsirkan wa idzan nufusu zuwijat, dan ketika jiwa-jiwa dipasangkan kembali. Itu maksudnya bukan suami istri, tetapi dipasang kembali jiwa-jiwa orang beriman itu akan ngumpul sendiri nanti di sana. Dan jiwa-jiwa orang kafir munafik juga akan ngumpul sesama mereka di sana nanti kembali. Maka pastikan Anda bersahabat dengan siapa, supaya nanti kita juga di sana bersahabat dengan itu. Waliyazubillah, ada pak artis kita yang songong ya, songong, bahasa kita songong. Dia mengatakan begini, kalau ada di surga harus berteman dengan si anu tokoh Islam, mendingan saya masuk neraka. Ini artis, ini apa namanya, songong sekali. Jadi andaikan di surga itu ada ulama, saya mendingan gak ke surga, gak apa-apa di neraka aja. Saking gak mau dia dengan ulama itu, saking bencinya dia dengan tokoh itu, mengatakan begitu. Andaikan di surga ada orang itu, mendingan saya di neraka. Waliyahzubillah. Bukannya datang merapat ke ulama supaya dia jadi syafaatnya, tetapi dia malah membenci dan memusuhi ulama. Waliyahzubillah. Ini orang-orang yang ngakunya muslimah, tapi kan begitu apa namanya, kehidupan agamanya jauh sekali dari agama. Yatim sekolah begitu ya. Selesai surat At-Takwir, alhamdulillah. Kita lanjut ke surat Abasa. Setelah Abasa sama Tasalun beres juz amma, kita kembali ke surat Al-Baqarah. Kita kembali ke surat Al-Baqarah yang sudah di ayat 240-an. Baru kita lanjut dari Al-Baqarah sampai juz amma lagi nanti. Ya lumayan lah, mungkin 10 tahunan lagi sama ataupun berapa. Yang penting satu Quran tamat kan lumayan. Kita sudah khatam Quran. Apalagi kalau sampai dia hafal, luar biasa. Surat Abasa. Mana Abasa? Abasa itu bermuka masam. Asem banget. Tapi bukan yang lagi viral belimbing sayur, bukan yang belimbing sayur, beda lagi itu. Ini mah sebuah sikap yang disebut dengan Quran abus. Abasa itu orangnya abus namanya dalam bahasa Arab. Abasa ya abasu, orangnya namanya abus. Disebut abus itu kalau orang kemana-mana wajahnya masam terus, kecut gitu. Ini ngalih lagi orang yang bermuka kecut, orang yang batu maseri senyum gitu kan, dia mengecut. Teh hidung teh bodas aya kecut mah anggar tidak enak dilihat. Itu namanya bermuka masam alias belimbing sayur, alias bermuka masam. Nah, Rasulullah SAW pernah menunjukkan sikap seperti itu sekali dalam hidupnya, dan itu pun ditegur. Karena Rasul itu seumur hidupnya adalah senyum dan senyum. Dalam banyak hadis disebutkan, ma ra'aitu Rasul illa mutabassiman. Aku tidak pernah melihat Rasulullah sepanjang hidupku kecuali tersenyum. Jadi beliau itu dipersaksikan oleh banyak orang dan dinyatakan bahwa beliau itu hidupnya adalah senyum dan senyum. Karena senyum itu sedekah. Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu pada saudaramu sesama muslim itu sedekah. Kalau tidak bisa senyum, ambil kaca lalu nyatakan dalam diri, saya berniat mau senyum. Jadi lihat kaca, saya akan senyum. Itu akan senyum. Senyum nanti kelihatan senyumnya. Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Dalam hadis lain, sedekah itu banyak. Walau antal ko akhaka bi wajhin taliq. Sedekah itu banyak meskipun kamu hanya dengan menampakkan wajah ceria di hadapan saudaramu. Ibadah yang paling afdal adalah menyelipkan kebahagiaan ke dada seorang mukmin. Idkhalus surur fi qalbi mu'min. Itu ibadah besar. Selipkan kebahagiaan di hati orang beriman. Itu ibadah yang sangat besar. Menyelipkan kebahagiaan di hati orang beriman bisa dengan hadiah,
bisa dengan senyum, ya, bisa dengan ucapan yang manis, bisa dengan ucapan yang baik, bisa dengan senyum, bisa dengan hadiah. Itu namanya menyelipkan kebahagiaan di hati orang mukmin. Makanya jangan pernah membawa berita yang tidak baik, jangan pernah membawa berita yang menyedihkan atau berita yang membuat orang itu bersedih, membuat orang itu berputus asa. Jangan, karena itu menyelipkan kegundahan kepada hati orang beriman. Itu nggak boleh. Justru kebalikan, kita harus menyelipkan berita gembira. Kalaupun ada fakta yang tidak baik, maka sampaikan dengan cara terbaik supaya dia tidak dirundung kesedihan atau dirundung putus asa. Mohon maaf, di akhir-akhir ini banyak ustadz-ustadz atau mungkin para pemateri mungkin ya. Terkadang kebiasaannya itu membawa menjelaskan hadis-hadis akhir zaman. Hadis-hadis akhir zaman. Tiap kajian itu akhir zaman terus. Tetapi bukan diselipkan optimisme dan keyakinan kepada hari akhirat dan kebangkitan umat Islam. Tetapi yang diselipkan itu adalah kesedihan-kesedihan dan putus asa. Contoh dulu belum lama dulu. Sebelum Ramadan ada viral berita bahwa Ramadan kemarin itu Ramadan terakhir umat manusia. Dan di pertengahan Ramadan akan terjadi dukhanul qiyamah, asap kiamat. Dan dia pastikan itu. Diviralkan kemana-mana. Orang sudah pada banyak yang terpengaruh. Ada yang sudah siap-siap uzlah. Hartanya sudah disiapkan begitu. Ada yang membeli tanah di gunung. Ada yang bikin kapling di pegunungan. Ada yang sudah uzlah segala macam. Ada yang sudah mengkartir. Takut benar-benar dukhon kiamat terjadi di pertengahan Ramadan. Bagi yang jiwanya lemah terpengaruh itu. Seolah-olah itu dia meyakini bahwa itu Rasul yang berucap. Padahal Rasul tidak pernah menyebutkan waktunya, Rasul tidak pernah menyebutkan tempatnya. Hanya menyebut saya tiada nasi zaman, nanti akan tiba di akhir zaman, kan tidak pernah disebutkan kapan-kapan. Walhasil pertengahan Ramadan berlalu tidak ada apa-apa. Bororah dukhon kiamat, dukhon jarian gitu aja. Itu artinya apa? Dia membuat pesimisme di hati orang beriman. Enggak boleh itu. Ada lagi ceramah dengan lantang. Sebaik-baik orang nanti di akhir zaman adalah orang yang pergi ke hutan, ke gunung, ke gurun sana dengan membawa kambing dan agamanya, menghindari fitnah yang terjadi di masyarakat. Akhirnya benar Pak, meser domba ke gunung itu. Kemudian bikin rumah di pegunungan, beli kapling di pegunungan. Karena manusia terbaik saat itu adalah manusia yang menghindar dari kerumunan, menghindar dari masyarakat, dan menyelamatkan agama serta hewan ternaknya. Pada beli kapling di pegunungan di Bogor sana, ada faktanya. Kapling di Bogor laku, habis itu gunung-gunung Bogor tuh habis beli itu sama orang-orang yang itu takut bahwa benar-benar kiamat terjadi di bulan depan. Walhasil itu berlalu tidak terjadi apa-apa. Makanya inilah pentingnya kita ini menafsirkan hadis dengan ilmu hadis, itu penting sekali. Ahli hadis itu punya metode bagaimana menafsirkan hadis-hadis seperti itu. Hadis-hadis akhir zaman itu harus ditafsir dengan 3 kaidah. Yang pertama, ada mutatabuk, tidak boleh cocok logi. Hadis-hadis akhir zaman, hadis-hadis tentang masa depan itu tidak boleh ditafsir mutabaqah, tatabuk, mencocok logikan, tidak boleh. Yang kedua, ada mutayin, tidak boleh menginisialisasi, diinisialkan gitu. Tanda ini, tanda ini, tanda ini, tidak boleh. Contoh saja, Dajjal misalnya, turunnya Dajjal. Akhirnya Dajjal itu ditafsirkan, Dajjal tuh negeri ini, Dajjal tuh orang ini, Dajjal tuh tokoh ini. Nggak boleh. Menginisialisasi nggak boleh. Kecuali sebutan Dajjalnya hanya sebutan biasa saja, misalnya. Saya tambah Dajjal misalnya. Karena Dajjal secara bahasa artinya pembohong. Dajjalun itu pembohong. Orang yang ahli mendajjalun namanya Dajjal. Secara bahasa dajjalun itu bohong.
Kalau ahli membohong namanya dajjal secara bahasa. Karena dajjal itu memang piawai berbohong. Piawai berbohong. Nanti ada laki-laki dipanggil, sini kamu percaya nggak aku ini Tuhanmu? Tidak, adil. Dibelah badannya, satu dikebaratkan, satu ketimurkan, belah badannya, dihidupkan kembali. Percaya kamu sama aku Tuhan? Tidak percaya, alungkan ke neraka. Ternyata surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua orang itu nanti akan terfitnah oleh dajjal. Semua kita ini tidak akan sanggup menghadapi propaganda dari dajjal itu. Disuruh kafir, banyak yang kafir. Disuruh ingkar, banyak yang ingkar. Hanya 1-2 orang saja yang selamat dari pengaruh dajjal. Makanya kata Nabi, kalau kalian bertemu dengan dajjal, larilah ke gunung-gunung, larilah kemana-mana, dan tempat yang paling selamat adalah Makkah dan Madinah. Karena dia dijaga oleh malaikat. Setiap dajjal masuk, digebrak Madinah, keluar dajjal. Digebrak Madinah, keluar dajjal. Tidak bisa masuk. Nah, kota-kota lain ini disarankan pergi gunung-gunung, karena dajjal itu cepat sekali larinya. Laut itu semata kaki dia. Laut itu semata kaki dia. Mau orang lompat kemana sob? Lompat tarik ngabecir, kau udah ke gunung, kapan dah? Ke laut komodai, tidak ada tempat lain. Makanya berlindunglah supaya kita tidak diketemukan dengan dajjal. Wa'udzubika min fitnatil mahya wa min syarri fitnatil masih ad-dajjal. Kita setiap tahiyat doa itu supaya kita jangan dipertemukan dengan dajjal. Karena kalau kita ketemu dengan dajjal, hanya 1-2 orang yang sanggup mempertahankan keimanannya. Mana percaya? Aing pangeran henteu paehan, hirupkeun deui, oh percaya. Mana percaya aing pangeran henteu hujan turun hujan. Raat hujan. Boga surga, boga neraka, bisa maehan, bisa nurunkeun hujan, bisa nurunkeun hujan, bisa membuat api jadi dingin, bisa membuat api jadi panas segala macam. Orang yang imannya tidak diselamatkan Allah pasti akan tergoda dan terpengaruh. Padahal dia mengatakan engkau adalah Tuhan kita. Berat, makanya jangan sampai kita ketemu dajjal. Nah, itu yang kedua, tidak boleh menginisialisasi. Kalau kata Nabi ada dajjal, jangan menerapkan kata dajjal kepada siapapun, kepada entitas apapun, kepada organisasi apapun, jangan. Kecuali kalau hanya sekedar gurau-gurauan secara bahasa. Mana yang dasar dajjal, artinya tukang ngawadul. Tukang ngawadul dalam bahasa Arabnya dajjlun. Anu ahli ngawadul, super canggih ngawadulna, eta ngaranna dajjal. Ngawadul sekali dajjalun, tapi ngawadul terus dajjal. Secara bahasa, bukan secara syariat. Secara syariat mah dajjal nanti yang akan turun di akhir masa. Ya mun aya babaturan tukang ngawadul, eta secara bahasa mana mah dajjal. Secara bahasa tapi bukan secara istilah. Apa buktinya? Nabi pernah bersabda begini. Setelah sepeninggalku salasuna kadzabun, salasuna dajjalun. Kata Nabi, sepeninggalku nanti akan muncul 30 dajjal. 30 pendusta, maksudnya orang-orang yang ngaku nabi. Jadi orang-orang yang ngaku nabi itu disebutnya sebagai kadzabun, dajjalun. Ternyata jumlahnya setelah Nabi meninggal lebih dari 30. Makanya orang Arab mengatakan kalau Nabi menyebut bilangan itu artinya bukan pembatasan, tetapi menunjukkan banyak jumlahnya. Ketika Nabi akan muncul 30 Nabi palsu, itu artinya bukan pembatasan, tapi akan banyak yang muncul. Nabi juga pernah bersabda, akan masuk surga tanpa hisab 70.000 golongan umatku. Ada 70.000 umat Islam, umat Muhammad yang masuk surga tanpa hisab. 3 syaratnya. 1, tidak main jumpa jampe. Yang kedua, tidak main tatoyur. Yang ketiga, hanya kepada Allah mereka bertawakal. Dalam hadis lain, mereka tidak main pengobatan besi panas atau kain. Itu mereka dijamin masuk surganya tanpa hisab. Disebutkan 70.000 orang, tetapi itu tidak bermaksud 70.000 itu pembatasan, hanya menunjukkan banyak. Karena kalau 70.000 ya sedikit sekali orang Islam yang masuk surga tanpa hisab. Makanya Nabi mengatakan itu maksudnya adalah banyak. Kaidah yang ketiga, memahami hadis akhir zaman
selain tidak boleh cocok logi, tidak boleh inisialisasi, yang ketiga tidak boleh serampangan. Ini sedikit-sedikit, ini akhir zaman. Danau Tiberias itu kan salah satu ciri kalau danau itu saat kiamat akan datang. Danau Tiberias itu setiap musim panas saat. Lalu sang ustadz ini berceramah, sekarang Tiberias sudah kering, ini pertanda kiamat tidak akan jauh lagi. Ternyata besok Tiberiasnya diisi oleh Israel, pinuh deui Tiberias. Diisian ke Israel Tiberias. Wah, ya saatnya bisa kiamat diisian. Jadi ngulikna maka dia nama ayat tadi. Saya membaca berita belum lama ini, Danau Tiberias itu kering karena musim kering, musim panas. Sama Israel diisi lagi supaya tidak kering. Soalnya berkering kiamat. Nah, keringnya Danau Tiberias itu yang dimaksud dalam hadis kering permanen. Kalau kering sesekali musim panas ya biasa, wah, danau itu kering biasa. Ya, mengering kemudian tidak ada airnya susut itu biasa. Yang dimaksud oleh hadis tanda kiamat itu kalau danau Tiberias sudah kering, itu kering permanen. Kemudian bangsa Arab kembali hijau, itu bukan kembali hijau sesekali pada musim hujan enggak, tetapi memang hijau kembali permanen gitu. Itu tanda, disebut tandanya hari kiamat. Nah, itu 3 kaidah kita memahami hadis akhir zaman. 1, tidak boleh cocok logi. Yang kedua, tidak boleh menginisialisasi. Yang ketiga, tidak boleh sembarangan. Itu panduan kita memahami hadis akhir zaman. Nah, surat Abasa itu Rasul sesekali pernah ya, bermuka masam. Gara-gara apa? Gara-gara ada seorang sahabat namanya Abdullah bin Ummi Maktum yang kebetulan tidak bisa melihat alias buta gitu, datang kepada Nabi SAW untuk diminta nasihatnya, ceramahnya, dakwahnya. Tadinya Nabi mengundang pembesar Quraisy nih, gede ya, para pengurus, para pembesar, pengurusnya badannya kurus, pembesar badannya besar, petinggi nu jarangku gitu, diundang. Ketua-ketua masyarakat diundang, tokoh-tokoh Quraisy diundang, Jahal bin Lahab, Sumayyah ya. Kemudian Suhail bin Amr diundang itu yang keren-keren pembesar Quraisy. Ternyata mereka tidak datang. Nabi mengundang mereka untuk dikasih ceramah, untuk dikasih dakwah tauhid. Tetapi mereka tidak. Yang datang adalah Abdullah bin Ummi Maktum, sauran jaba eta ge istilahnya bukan pembesar. Udah begitu disabilitas, tidak bisa melihat begitu. Rasul itu abasa wa tawalla, bermuka masam dan berpaling. Mun bahasa orang mah, ngundang pembesar-pembesar nu datang ke waski itu. Malah was ditegur langsung abasa wa tawalla anja'ahul a'ma wa may yudrika la'allahu yazakka aw yazakkaru fatanfa'u dzikra amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alaika la terusnya. Wahai Muhammad, kenapa engkau bermuka masam? Kenapa kau berpaling ketika datang kepadamu orang buta? Ibnu Ummi Maktum. Sementara orang istagna yang tidak butuh dakwah nggak akan dengar dakwahmu, tasoda, kamu mayunan begitu tasoda. Sementara orang yang benar-benar datang untuk kebenaran, datang mencari ilmu, Rasul talaha itu berpaling. Ini kaidah dakwah bahwa yang namanya dakwah itu kepada siapapun. Jangan kita semangat dakwah kalau ada pembesar, pejabat, pengurus, petinggi. Semangat gitu, antusias. Namun ketika orang lemah yang datang, orang lemah yang hadir, orang miskin yang mengikuti, talaha, abai dan lalai. Lah, ayo karya datang lagi. Gitu. Karena enak itu trennya. Ketika kegedean udah datang, pejabat-pejabat, pangkat, bintang hukum segala macam antusias. Fa antalahu tasadda. Yang harapan mayunan gitu. Tah, iya ngaran dakwah begitu. Pas udah datang tenu miskin yang tidak punya, bahkan mungkin disability, ayo kali datang teh semua lah wajahnya kenapa tak kuburin saya. Nah itu termasuk kena dengan surat Abasa. Kalau makmumnya, kalau mad'u, kalau salat makmum, kalau dakwah itu mad'u namanya.
Audienis itu mad'u. Kalau mad'unya itu orang lemah, dia enggan. Kalau mad'unya orang besar, dia antusias. Itu disindir oleh Allah Ta'ala, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa may yudrika la'allahu yazakka. Sebab nuzul ayat ini adalah li'annaha nazalat bisabab muhadisah allati waqa'at lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'a Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu anhu, sebagaimana dalam Sahih Al-Musnad Imam Ahmad berarti ya, di bab tentang asbabun nuzul. Berikutnya adalah tema dari surat Al-Abasa ini, tema utamanya muwasatu du'afah minal mu'minin. Kita harus punya rasa, punya sensitivitas kepada orang-orang lemah di antara orang-orang beriman. Jadi tema besar atau inti surat ini, pesannya adalah berdasarkan tafsir ini, kita harus memiliki sensitivitas, kepedulian, bisa ngaragap hati orang-orang lemah, bisa meraba hati orang-orang miskin di antara orang-orang beriman. Karena orang lemah, orang miskin itu punya kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu zaman sahabat ada namanya ahlu sufah, orang-orang yang dikenal miskin dari kalangan muhajirin. Kalau orang Ansor rata-rata kaya semua, Ansor pribumi Madinah kaya semua. Tapi orang-orang muhajirin banyak yang miskin, 40 orang, disebut ahlu sufah. Makanya istilah sufi disebut sufi karena ahli sufi itu secara keagamaan mirip dengan ahli sufah di zaman Nabi. Sufah, ahli sufah. Secara bahasa sufi itu kejernihan, kebeningan. Jadi maknanya itu kepada akhlak dan suluk gitu. Nah, di zaman Nabi SAW ada sekelompok kawanan sahabat, jumlahnya 40 orang, dikenal dengan ahli sufah, tinggalnya di masjid. Makan dari mana? Makan dikirim oleh orang-orang baik, para donatur dermawan di antara sahabat Rasulullah yang kaya. Tinggalnya di masjid, ahli sufah. Abu Hurairah termasuk ahli sufah. Bahkan beliau itu mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, abdi mah mihape beuteung ka anjeun. Anjeun tuang nyeri tuang, anjeun itu Abu Hurairah. Makanya Abu Hurairah itu ilmunya banyak karena kemana-mana selalu mengikuti Rasulullah SAW. Beda dengan sahabat lain, tidak banyak hadisnya. Kalau Abu Hurairah memang ngintil terus, Nabi kemanapun ikut. Sampai ada istilah dalam bahasa Arab, mihapekan beuteung ke Rasul. Abu Hurairah termasuk ahlu sufah. Ketika Abu Hurairah mau menikah, dia mengatakan begini, inni syabun, aku ini perjaka ting-ting, bahasa Arab. Kata Abu Hurairah, aku ini perjaka ting-ting. Bahasa orang syabun qawiyyun lah, perjaka yang kuat, ting-ting. Wa inni akhaful anata, dan aku takut berzina. Dan aku ingin menikah, tetapi aku tidak punya uang. Jadi nafsu magedur, ya, perjaka fit dan bugar begitu, fit, tapi duit itu bukan. Ternyata ada masalah dengan itu. Awak sehat, cocok waringkas begitu, fit, ya. Barbel 10 angkat gitu. Nafsunya magedur, tapi uang tidak punya. Itu bukan duit. Ayah nikah. Ngadu ke Rasulullah, 3 kali sampai mengatakan, ya Rasulullah, aku ini peperjaka ting-ting, aku ini pemuda kuat, aku juga nafsunya besar, aku pengen menikah, tapi itu bukan duit, kumah ya Rasul. Rasul dia baca sampai 3 kali. 3 kali. Di akhir kata Rasul mengatakan, pegawai kumamannya itu, ikhtasi audar, artinya kalau mau menikah nikah aja, kalau mau membujang aja silakan. Artinya apa? Artinya pilihan itu ada 2, membujang atau menikah. Di pilihan itu disuruh milih sendiri gitu. Kalau kamu memilih menikah, nanti Allah akan kayakan. Allah itu punya 2 sifat, Ghani dengan Mughni, ya. Al-Ghani itu Allah Maha Kaya, tapi Al-Mughni Allah Maha mengkayakan. Jangan hanya meyakini Allah Al-Ghani yang Maha Kaya,
Tapi Allah Al-Mughni yang mengkayakan, membuat kaya, membuat orang jadi kaya. Itu makna dari Al-Mughni. Makanya dua disebutkan namanya, Al-Ghani dengan Al-Mughni. Harus yakin dua-duanya. Allah itu Ghani, Allah itu Mughni, mengkayakan, membuat kita kaya. Ayatnya sudah jelas. Kalau kalian menikah, yughnikumullah, Allah akan kayakan kalian. Jadi rumusnya nikah dulu baru kaya. Kalau punya bekal sedikit, punya buat mas kawin, udah nikah aja. Rasul bersabda, menikahlah meskipun dengan cincin besi. Kamu tidak punya apa-apa, punya cincin terbuat dari besi, dah mas kawinkan itu. Tidak punya juga, ya udah dengan Al-Fatihah mas kawin. Kalau tidak punya juga, ya udah dengan surat apalah yang bisa dihafal, nikah. Nah, Abu Hurairah juga akhirnya kata Rasul, kamu mau menggujang pilihan kamu, kau menikah juga pilihan kamu. Tapi kalau kamu menikah, itu dalam ayat disebutkan Allah akan kayakan kamu. Nah, kita harus punya sensitivitas, punya perasaan, punya sense kepada orang-orang lemah di antara orang beriman. Tadi sebutkan Abu Hurairah itu termasuk ahlus sufah, fuqaraul muhajirin. Fuqaraul muhajirin, orang-orang fakir di kalangan muhajirin punya keutamaan. Mereka nanti akan masuk ke dalam surga paling duluan. Rasul pernah ditanya, ya Rasulullah, siapakah orang yang pertama kali masuk surga? Nabi menjawab, fuqaraul muhajirin, orang-orang fakir di kalangan muhajirin. Kemudian siapa lagi ya Rasul? Kemudian setelah itu orang-orang kaya di kalangan kaum beriman. Jaraknya berapa tahun? 300 tahun. Jadi orang miskin dulu masuk surga, lalu setelah 300 tahun baru orang kaya. Tapi orang miskinnya yang tadi fuqaraul muhajirin, orang-orang miskin di kalangan sahabat Nabi SAW. Luar biasa mereka, miskinnya terhormat. Kita surat Abasa mengajarkan kita agar mempunyai sense atau kepekaan kepada orang-orang seperti itu. Tema-tema yang lain selain tema yang utama tadi adalah yang pertama, itamu minallah ta'ala li rasulihi sallallahu alaihi wasallam ala ma hadatsa minhu ma ibni Maktum. Teguran Allah kepada Rasulullah terkait dengan sikap beliau yang bermuka masam saat kedatangan Ibnu Ummi Maktum yang buta itu. Tema yang kedua, Al-Quran afdhalul dzikr. Quran merupakan zikir yang paling afdal dan peringatan yang paling utama. Wa akbaru mau'idhah, dan pelajaran yang paling besar. Liman yaqalu wa yatadabbaru. Itu pun bagi orang yang punya akal pikiran dan punya tadabbur. Jadi Al-Quran itu sebaik-baik peringatan, sebaik-baik pelajaran, sebaik-baik zikir. Bagi siapa? Bagi orang yang punya akal dan bagi orang yang punya kemampuan berpikir. Tidak ada yang melebihi Quran. Yang ketiga, di dalam segala ayat Allah yang tersirat ada petunjuk bahwa pencipta semesta ini wahdaniyah, haruslah satu, dan dialah Allah. Wa inama wa qanba wa zaituna wa nakhla wa hadaiqa gulba wa fakihatan wa abba. Allah sebutkan tuh ayat-ayat kauniyahnya. Kemarin kita bahas ayat Allah itu ada dua. Ada ayat yang tersurat namanya Quran dan hadis, ada ayat Allah yang tersirat namanya alam semesta, dalail kauniyah sebutnya. Al-wahyu wahyain. Wahyu itu ada dua. Ada wahyu yang tersirat yaitu Quran dan Sunnah, ada wahyu yang tersirat yaitu dalail tabi'iyah, dalail kauniyah, fenomena alam ataupun kejadian alam. Itu namanya wahyu yang tersirat. Di surat Abasa Allah menyebutkan wahyu tersirat itu. Wa inna wa qadba, dan anggur serta tumbuh-tumbuhan lainnya. Wa zaituna wa nakhla, perhatikan zaitun dan korma. Wa hadaiqa gulba, perhatikan kebun-kebun, perhatikan semesta itu. Buah zaitun, buah anggur, rerumputan, buah-buahan lain, perhatikan. Kemudian setelah itu berpikirlah kamu bagaimana manusia diciptakan dan untuk apa manusia diciptakan. Itu namanya kita disuruh untuk mempelajari ayat Allah yang tersirat. Makanya penting sekali kita ini tadabbur alam, tafakkur alam. Sering-sering touring, Pak. Sering touring. Touringnya sih bisa pakai sepeda, pakai motor, jalan kaki.
hanya menatap kebun di taman juga bisa touring, bisa tadabur. Lihat semesta, lihat pepohonan, lihat kebun teh, lihat air, lihat laut, lihat segala macam, supaya nanti iman kita naik. Itu namanya wahyu Allah yang tersirat, dapat meningkatkan tauhid kita. Kenapa? Karena alam semesta itu ada dalil ala wahdaniyatillah, tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu tema keempat adalah syiddatul mauqif yaumil qiyamah, beratnya situasi di hari kiamat. Dan yang kelima, ahwalun nas wa tamayyuzuh, kondisi manusia nanti di hari kiamat. Tadi kita baca suratnya, fa idza ja'atis sakhah yauma yafirul mar'u min akhi. Ingatlah hari di mana hari itu manusia gimana tadi ayatnya? Yauma berlarian, yafirul mar'u min akhi. Mereka meninggalkan saudara mereka sendiri. Wa ummihi wa abihi, mereka pun berlarian meninggalkan ummihi wa abihi, ibu dan bapaknya. Wa sahibatihi wa bani, meninggalkan teman-temannya dan anak-anaknya. Berpencar, semua orang itu saling tidak kenal, berpencar. Anak lari meninggalkan orang tuanya, orang tua lari meninggalkan anaknya, semua kabur. Wa ummi wa sahibati wa bani likulli imri'in minhum yawma idin sya'ni yughni. Masing-masing orang saat itu sibuk dengan urusannya masing-masing. Saat Nabi menyebutkan wahai Aisyah, nanti manusia dibangkitkan dalam keadaan uratan gorlan, nyeker tadi baju, bulucun. Manusia nanti dibangkitkan dalam keadaan bulucun, tidak pakai baju sehelai pun, dan nyeker. Uratan, bulucun, gorlan, nyeker. Namanya Aisyah kan wanita, penasaran, ya Rasulullah, gimana nanti? Yang zur ba'duna ba'dun, atau silih tetep nanti. Silih malam atuh. Mana leutik? Mana mah badag. Geuning ieu mah aya buukan, ieu mah aya buukan. Aisyah itu perempuan sensitif. Disebut kata Nabi, nanti kalian dibangkitkan bulucun teu make sendal. Teu di baju, teu di sendal. Aisyah nanya, kata siapa? Al-amru asyaddu min dzalik ya Aisyah. Situasi lebih dahsyat, lebih genting dari hanya sekedar orang ingin lihat bobogaan batur. Saking dahsyat dan saking ngerinya itu, nggak kepikir lagi, nggak moal yang nu artis nu mana, nu artis nu mana gitu. Oh jadi kieu eusina baheula sering diiklan teh kieu eusina. Tidak lagi kepikir begitu. Karena apa? Karena urusan di hari itu dahsyat dan genting. Terus ulah milari luna maya, ulah milari segala ulah. Tidak akan terpikirkan. Karena apa? Tadi likulli imri'in minhum yawma idin sya'ni yughni, setiap orang akan sibuk dengan urusannya masing-masing. Sudah tidak akan melihat aurat orang lain, sudah tidak tertarik karena kondisinya sangat mengerikan saat itu. Wallahu ta'ala bishawab, wallahu ta'ala bimuradihi, wa ma taufiquna illa billah. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan insyaallah nanti kita lanjutkan dalam tafsir surat Al-Abasa yang isinya tentang peringatan-peringatan hari kiamat untuk kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.